Nah, ini juga butuh nih, pasti teman-teman butuh. Gimana sih harga kebutuhan pokok di sana? Nah, ini adalah kalau saya buatkan beberapa jenis ya, kebutuhan yang urgent mungkin, seperti beras. Beras itu rentang harganya adalah Rp25 sampai Rp29, tergantung merek dan ukurannya. Mau 10 kilo, 5 kilo, tentu beda harga, beda merek, beda lagi. Nah, kemudian untuk sayur-sayuran, nah biasanya ini sudah dipaket-paket, dan per jenis sayur itu rata-rata harganya Rp2-an, ada yang Rp3, ada yang Rp4-an. Soalnya kangkung, satu ikat itu Rp2, tomat, sudah dibungkus-bungkus itu, nah, satu bungkusnya Rp2, wortel begitu juga. Kadang di pasar itu terutama itu paling murah, kalau paling enak itu belanjanya itu di pasar. Sudah dibungkus-bungkus masing-masing tuh, nah, Rp2, Rp2, Rp2 semua. Nanti dihitung saja. Cabenya juga sudah dibungkus-bungkus, dipisah-pisah gitu. Kentang misalkan. Nah, di sana ada semua. Di kedai-kedai pun juga ada, kayak di kedai runcit tadi itu juga ada. Nah, kemudian untuk minyak goreng, kalau minyak goreng di sini namanya minyak masak. Nah, artinya minyak untuk masak, nah, bukan minyak goreng. Harganya rentang antara 9 sampai Rp22, tergantung juga merek dan juga ukuran atau takarannya. Kemudian tahu tempe. Nah, ini tahu tempe di sini juga ada dijual, ada yang dari Rp5-an sampai Rp7-an harganya. Oke. Nah, kemudian ada juga banyak sih jenis-jenis barang lainnya seperti mie, ada mie-nya khas Malaysia, dan juga ada dari Indonesia. Mie sedap sangat banyak sekali dijumpai di sini. Wah, itu rata-rata harganya sekitar Rp4-an satu pack itu ya. 4, ada yang 3, sekian senan ringgit, 3 sampai Rp5-an lah, tergantung lokasi juga. Karena makin jauh dari bandar biasanya dijual agak mahal ya. Kemudian ada juga kayak gula, teh itu normal saja sih sebenarnya harganya juga. Kemudian eh, biskuit-biskuit, nah itu banyak juga dijual di sini dan harganya juga tidak terlalu mahal. Ada yang Rp2, ada yang Rp4 per bungkus, ada yang Rp5, atau kalau lebih ini ya lebih bagus biskuitnya ada yang sampai puluhan ringgit, 10, 11 ringgitan gitu. Dan juga kemudian untuk nah teman-teman yang suka merokok nih, khususnya laki-laki. Nah, ini cukup mahal ya harga rokok di sini. Rokok di sini sangat mahal. Bisa 20-an ringgit ke atas harganya. Wah, lumayan itu. Satu bungkus. Tapi juga ada sih rokok dari Indonesia, ya ilegal ya sebenarnya itu. Tapi kalau misalkan sudah kenal, sudah tahu di mana mendapatkannya, nanti gampang juga lah itu. Nah, kayak Sampurna atau apa, saya pun enggak terlalu paham ya karena saya enggak merokok. Jadi itulah intinya yang merokok. Mungkin di sini bisa belajar untuk tidak merokok. Kalau mau merokok juga ya silahkan. Ya itu saya tadi cukup mahal kalau rokok lokal. Atau kalau mau cari rokok Indonesia ya pasti harganya juga tidak jauh beda ya. Tidak jauh beda lah. Walaupun masih di bawah yang rokok Malaysianya. Tapi tidak mudah untuk mencarinya. Oke. Nah, itu tadi perkiraan, bukan perkiraan, gambaran dari saya tentang bagaimana hidup di Sabah. Oh ya, satu lagi teman-teman yang mau saya berbagi ini paling penting ya. Paling penting sekali nih. Di awal biasanya keberangkatan itu teman-teman harus menyediakan terlebih dahulu uang pribadi ibaratnya untuk hidup gitu. Jadi baru teman-teman menerima gaji itu setelah 1 bulan bertugas. Itu biasanya, tapi nggak tahu setelah ini mungkin di zamannya, di tahapnya teman-teman nanti gajiannya di awal gitu. Nah, tapi biasanya gajian itu di akhir bulan setelah teman-teman berada di sini, makanya akan biasanya itu diminta tuh oleh panitianya, diberitahu oleh panitianya bawa uang bekal secukupnya untuk 1 bulan pertama. Nah, berapa sih totalnya biasanya? Biasanya memang di awal-awal itu agak sedikit mahal, agak sedikit banyak ya pengeluaran kita. Mungkin ada untuk iuran sewa rumah, apalagi yang kemungkinan misalkan sewa rumahnya dia sendiri begitu, nggak ada kawan atau tempat tahap-tahap sebelumnya sudah penuh gitu. Dia harus nyewa sendiri, jadi itu bisa jadi dia mengeluarkan uang lebih. Kalau yang di ladang sih enak.
nggak nyewa rumah lagi. Nah, kemudian untuk membeli peralatan rumah tangga yang baru, kalau misalkan dia tidak join atau tidak dapat teman join gitu. Tapi kalau sudah dapat teman join enak, nanti berbagi saja. Nah, jadi kalau kita kalkulasikan semuanya, sewa rumah dengan belanja bulanan pertama teman-teman sampai di sini, ya uang yang harus teman-teman sediakan untuk di awal 1 bulan pertama itu, gambaran dari saya minimal sediakanlah 1.000. Karena waktu pengalaman saya 2 tahun lalu pas pertama datang, eh, sekitar 800 sampai 1.000 lah. Tapi lebih dilebihkan sedikit nggak apa-apa untuk amannya saja. Kalau dirupiahkan itu mungkin ada sekitar 3.500.000-an kalau pakai kursnya 3.500. Kenapa saya bilang begitu? Karena perkiraan saja ya. Umpamakan teman-teman nih sendiri nih di tempat tinggal itu sendiri. Dan kita umpamakan nih teman-teman nggak di ladang. Kalau di ladang nggak usah sewa rumah berarti nggak. Tapi kalau misalkan teman-teman non ladang, nah kita umpamakan nih teman-teman sendiri berarti taruhlah kita patokan yang 500 harga sewa rumahnya. Atau syukur-syukur kalau ada di bawah itu. Nah kemudian untuk belanja bulanan pertama mungkin beli beras, peralatan masak kalau misalkan teman-teman sendiri belum ada kawan. Nah kan nggak bisa join tuh. Nah untuk beli bahan-bahan makanan lainnya taruhlah juga habis 500 untuk 1 bulan pertama itu. Makanya itu anggaran perkiraan dari saya, perkiraan anggarannya dari saya gitu. Sekitar 1.000-an lah untuk modal awal teman-teman bawa ketika berangkat nanti. Kalau misalkan di tahap sebelah sini gajiannya di awal, syukur berarti teman-teman nggak usah ngeluarin modal lagi. Tapi biasanya nggak ada sih begitu. Memang 1 bulan pertama itu kita dulu, baru setelah berjalan 1 bulan gajian di akhir bulannya. Nah, setelah itu pasti normal lagi, bukan sebanyak ini terus setiap bulan. Ini hanya di awal saja yang agak banyak, seperti yang saya bilang pada video sebelumnya tadi. Oke, kemudian satu lagi yang juga penting rasanya dan pasti penting ini, yaitu ya beli motor. Motor ini adalah satu-satunya yang bisa kita gunakan untuk pergi berkunjung ke sisi lain, pergi berkunjung ke teman untuk memperlancar kegiatan kita, baik itu berhubungan dengan pekerjaan atau kegiatan lain-lainnya. Nah, kalau teman-teman beli motor, pintar-pintar saja dalam membeli. Silahkan bertanya-tanya kepada teman-teman guru tahap-tahap sebelumnya atau orang-orang di lokasi teman-teman yang bisa teman-teman percaya. Nah, itu rentangnya sih ada antara 2.700 dengan sampai 3.500 ya, bukan baru ya, bukan motor baru. Kalau mau beli motor baru juga nggak apa-apa, bagus juga. Ibaratnya nanti kalau selesai teman-teman bertugas mau pulang ke Indonesia bisa jual lagi, ya kan? Tapi tentunya harganya jatuh, harganya beda. Begitu juga dengan yang motor bekas yang jika kalian teman-teman beli motor bekas bisa juga dijual lagi. Yang penting kondisinya oke dan harganya juga sesuai. Insya Allah ini sangat berguna, pasti akan sangat berguna nantinya bagi teman-teman untuk mempunyai motor. Makanya nanti juga buat SIM internasional. Nanti akan saya buat juga video panduannya bagaimana bisa mendapatkan SIM internasional. Bisa datang langsung ke Korlantas Polri di Jakarta atau bisa juga secara online. Nah, untuk motor ini saya rasa juga sangat penting ya, karena teman-teman pasti akan membutuhkannya. Karena kegiatan kita tidak hanya terfokus di satu tempat saja, pasti akan ada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan mobilisasi, perpindahan begitu. Nah, ini yang penting. Bahkan teman-teman nanti sudah beberapa bulan di sini pasti sanggup nih beli motor. Bahkan sanggup untuk beli mobil. Bagi teman-teman yang bisa bawa mobil ya, mungkin akan kepikiran juga seperti itu nanti melihat ya beberapa teman guru juga ada yang begitu, ada yang beli mobil di sini.
Bayangkan teman-teman, gaji teman-teman kan nggak sedikit. 18.250.000 satu bulan. Nah, itu ya alhamdulillah lah pokoknya. Insya Allah untuk satu bulan pertama teman-teman walaupun memodalkan sekitar 1.000 ringgit tadi, sekitar 3.500.000-an. Nah, ketika teman-teman gajian, nah itu saya bilang tadi, di awal-awal itu memang teman-teman akan banyak berkorban tenaga, waktu, dan terutama materi. Tapi setelah teman-teman datang di sini, bekerja, dan kemudian gajian, semuanya akan kembali, bahkan alhamdulillah insya Allah lebih dari yang kita korbankan. Yang penting kita tetap semangat mengabdi untuk anak-anak Indonesia yang ada di sini, melakukan yang terbaik untuk pendidikan mereka. Itu saja yang paling penting. Nah, teman-teman, ini dulu video tentang bagaimana hidup di Sabah yang saya buat. Jika ada pertanyaan atau apa-apa, silahkan berkomentar. Please jangan lupa dukung juga channel saya, subscribe, like, dan share kalau perlu. Oke, teman-teman, terima kasih sudah selalu mengikuti dan selalu menyimak. Sukses selalu, semangat dalam melengkapi dokumen-dokumennya. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Insya Allah saya akan bahas tentang SIM internasional itu gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sukses selalu.